Shalom, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Jalalura pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 tambah ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Alai angkuahu mardonga suara puji-pujian nau memilih tuho. Kararokku do nahu parbaga-baga. Jahobado napuna hatuaon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita mengenal Nabi Yunus yang ingkar atas janjinya kepada Tuhan untuk memberitakan pertobatan keinsafan kepada bangsa Ninive. Karena ditakuti dan diliputi oleh rasa ketakutan, kecemasan untuk pergi ke bangsa Ninive, maka Yunus lari dari perintah Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman, memberikan peringatan kepada Yunus hingga akhirnya terombang-ambing di laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam ikan inilah Yunus berdoa, di perut ikan inilah Yunus memahami, Yunus mengenal, Yunus insaf akan perintah Tuhan kepadanya, sehingga ia berdoa dengan sangat tulus, ia berdoa dengan sangat ikhlas, memohon keampunan dosanya atas ingkarnya dia kepada perintah Tuhan, sehingga ia mengucapkan firman ini. Ia mengucapkan firman dengan ucapan syukur, sehingga korban akan dipersembahkan kepada Allah dan nazar kepada Tuhan akan ia bayarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita mengalami ujian dalam kehidupan kita. Kita bisa terjatuh
kita bisa mengalami hal yang sukar, yang sulit dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa harus berdoa dengan sepenuh hati. Biarlah hal yang terjadi kepada kita menjadi peringatan, menjadi ujian bagi setiap kita untuk pertama semakin memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tahu apakah kita berjalan di jalan kehendak Tuhan atau apakah saat ini kita sedang lari ingkar atas janji kita kepada Tuhan. Sehingga setiap hal yang terjadi dalam hidup kita harus menjadikan kita mengucap syukur, harus menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan, situasi, dan kondisi bagaimanapun. Hal yang menyulitkan itu bisa saja menjadi peringatan Tuhan kepada kita. Hal yang menyakitkan itu bisa saja menjadi peringatan kepada Tuhan, kepada kita dari Tuhan, supaya kita terpanggil untuk memahami rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Seorang yang mengalami koma, maka ketika ia mengenal bahwa itu adalah jalan Tuhan untuk mengenal kita, untuk mengingatkan kita, maka setelah koma kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Kita akan semakin memahami dan mengenal Tuhan. Tetapi ketika itu menjadi jalan bagi kita untuk semakin menyombongkan diri, maka koma itu bisa menjadi titik dan akhir dari kehidupan kita. Maka jadikanlah segala sesuatu menjadi ujian bagi iman kita untuk semakin memahami Tuhan, sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus membayar dengan lunas nazarnya. Yunus membayar dengan tuntas nazarnya karena ia bernazar akan dan harus pergi ke Ninive untuk memberitakan insaf dan pertobatan di kota Ninive. Maka firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk juga mewujudkan, membayar dengan lunas, memberikan dengan ikhlas korban persembahan kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Bayar nazar kita kepada Tuhan, yaitu untuk senantiasa berjalan di dalam rancangan Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menunaikan tugas kita, untuk semakin memantapkan langkah kita berjalan di jalan Tuhan. Maka itu akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dan setiap waktu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia menanti, menunggu, memberi kesempatan dan waktu bagi kita untuk bertobat. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengingatkan kami di jalan hidup kami. Biarlah setiap hal yang terjadi, baik suka maupun duka, baik untung maupun rugi, baik setiap hal itu menjadikan kami memahami Tuhan, mengenal Tuhan, dan semakin beriman dalam hidup kami untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati hari ini bagi setiap kami, biarlah Tuhan yang melindungi kami dalam langkah hidup kami. Berkati Tuhan senantiasa anak-anak kami, keluarga kami, dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Berkati Tuhan pandemi COVID-19, Tuhan segera pulihkan bangsa kami dan dunia ini, sehingga tatanan kehidupan kami dalam persekutuan kami sesama manusia dan juga dengan Tuhan, boleh Tuhan pulihkan dan kami bersuka cita memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.